Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membuat video edukasi tentang tugas masuknya Islam ke Jambi yang beranggotakan saya, Muhammad Al-Kafi Maulana. Saya Musalin. Saya Romel Musi. Saya Jerian Pramana. Di sini kami berada di Museum Gentala Arasi. Di sini terdapat bukti-bukti nyata yang dikoleksi Gentala Arasi seperti Mazhab kuno dan Al-Quran raksasa, tulisan dengan ukiran khas Melayu Jambi, dan ada juga naskah dan kitab lama, tafsir, silsilah ulama, undang-undang kerajaan berhuruf Jawi. Terus ada pakaian dan perlengkapan ibadah, yaitu jubah ulama abad ke-18 Masehi, beduk, alat sholat, dan peninggalan masjid-masjid tua. Terus dokumentasi para tokoh ulama, dari foto dan riwayat penyebaran Islam serta Sultan-Sultan Jambi seperti Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sekitar abad ke-15 Masehi, datanglah seorang ulama dan bangsawan bernama Ahmad Salim atau Ahmad Barus II. Kapalnya terdampar di Pulau Berhala. Di sana ia menyingkirkan patung-patung berhala sehingga masyarakat menjulukinya Datuk Paduka Berhalo. Ia tiba di Jambi, menikah dengan putri selaras Pinang Masa. Melalui pernikahan ini, Islam masuk ke lingkungan istana. Beliau meletakkan dasar kerajaan Islam Jambi, menjadikan syariat sebagai hukum negara. Anaknya, Rangkayo Hitam, melanjutkan perjuangannya hingga Islam menjembar ke seluruh wilayah Jambi. Ini terdapat foto makam Datuk Paduka Berhalo. Setelah masa penyebaran awal oleh Datuk Paduka Berhalo, muncul tokoh pembaharu, yaitu Kiai Haji Abdul Qadir bin Syekh Ibrahim, lahir tahun 1914 di Jambi. Beliau mendirikan pondok pesantren As'ad, menjadi ulama pertama yang membuka pendidikan untuk putri dan penggabungan ilmu agama dengan ilmu umum. Beliau juga mendirikan NU atau Nahdlatul Ulama Jambi, anggota Dewan Konstituante, dan penulis kitab bermanfaat. Jasa beliau meletakkan dasar pendidikan Islam modern, melahirkan banyak pemimpin, dan menjadi cikal bakal perguruan tinggi Islam negeri di Jambi hingga sekarang. Di sini tersimpan koleksi yang menceritakan perpaduan budaya dan Islam selama ratusan tahun. Ada topi trobus, destar, jubah, baju kurung tanggung, dan juga tasbih. Bukan hanya busana, tapi cara menjaga kesopanan dan aurat sesuai syariat. Tak kalah istimewa, tasbih bersejarah. Ada juga tasbih dari zaman kesultanan, dipakai raja dan ulama. Tasbih ini saksi bisu bagaimana zikir menjadi bagian hidup dan melambangkan semboyan orang Jambi, yaitu adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Di ruang ini tersimpan harta ilmu berupa kitab dan naskah Melayu kuno, saksi penyebaran Islam di Jambi. Kitab seperti Sabilah Muhtadin, panduan ibadah, hadis arba'in, ajaran dasar agama, dan karya ulama lokal seperti Syekh Muhammad bin Ismail. Semua ditulis dengan aksara Jawi. Bahasa Melayu yang dipadukan dengan ajaran Islam. Bukan hanya ilmu agama, ada juga naskah adat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang berada di dekat Sungai Batanghari yang ada di Gentala Arasi. Sungai Batanghari ini menjadi jalur utama dan urat nadi perdagangan di Jambi sejak berabad-abad lalu sebagai sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Batanghari ini menghubungkan daerah pedalaman dengan pesisir timur lalu terbuka menuju jalur perlayaran internasional di Selat Melaka. Peran Sungai Batanghari ini menjadi lintasan kapal-kapal pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, serta perdagangan dari Sumatera, Samudra Pasai, dan Melaka. Mereka singgah untuk menukar barang-barang seperti rempah-rempah, kayu, emas, dan hasil hutan dengan barang kebutuhan lain. Batanghari ini juga menjadi salah satu jalur masuknya Islam ke Jambi. Melalui interaksi di pelabuhan-pelabuhan sepanjang Batanghari inilah ajaran Islam pertama kali diperkenalkan. Terjalin hubungan baik, saling percaya, dan akhirnya berdakwah secara damai tanpa paksaan. Selanjutnya dampak dari Batanghari ini yaitu jalur ini membuat Islam menyebar perlahan dari wilayah pesisir masuk ke pedalaman, mengikuti alur sungai dan pusat-pusat permukiman penduduk. Sekian, terima kasih.